Mudah-mudahan ananda raihan insyaallah kelak akan menjadi mukminun kamil, menjadi mukmin yang sempurna baik lahir maupun batin. Insyaallah dapat mengangkat derajat orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Demikian juga anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran minimal ada 4 karakteristik anak menurut Al-Quran, Pak. Dari 4 yang sering kita baca dan kita dengar, dan ini semua tertuang di dalam kitab suci Al-Quran yang mulia. Karakteristik yang pertama, anak itu Pak Haji, yang pertama rata-rata ini yang paling sempurna nih ya. Apa tuh Pak Arif? Qurrata a'yun, penyejuk mata, ada di surah Al-Furqan, dan itu sebagai bagian doa. Dan ini doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perspektif Al-Quran, karakteristik anak yang didambakan oleh orang tua, yang pertama kita menginginkan anak cucu itu jadi qurrata a'yun. Apa tuh Pak? Qurrata a'yun apa itu Pak? Ya, qurrata a'yun itu Pak Kamil menyenangkan bila dipandang, atau menjadi penyejuk mata orang tua. Ini Pak Adi anak yang levelnya udah level tinggi ya. Dimana kesolehan anak-anak yang berlabel qurrata a'yun ini bukan hanya di dunia, tapi ntar sampai di mana tuh Pak? Akhirat Allah. Cirinya apa Pak? Cirinya yang pertama tuh anak ini Pak mewarisi kesolehan orang tuanya. Dan anak itu Pak Haji jadi pelanjut kesolehan orang tua. Tapi catatannya ini, solihul aba sababun li solihil abna. Kesolehan orang tua itu jadi sebab besar anak juga bakal jadi orang soleh. Artinya sebelum anak tuh disolehin, siapa dulu yang harus jadi anak soleh? Bapaknya. Jadi bapak jangan pernah berharap anak tuh lembut, anak tuh rajin ke masjid, anak tuh rajin ngaji, kalau bapaknya nggak pernah Bapak. Nah, dengar tuh. Jadi qurrata a'yun ini dambaan paling sempurna Pak. Kita kalau punya anak model begini Pak, aduh, udah ngelus dada, bangga Pak. Senang ya. Qurrata a'yun ini ya pokoknya menjadi penyejuk matanya orang tua, yang akan membela habis-habisan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Dan inilah investasi tertinggi yang paling mahal, dan ini yang juga didambain oleh orang-orang tua kita. Nah, mudah-mudahan dengan didoain, dengan dikhitan, raihan terlevelnya zurrota qurrata a'yun. Amin. Amin. Karena rata-rata Pak Haji, anak yang punya label ini di ujungnya tuh udah dijamin oleh Allah, wa ja'alna lil muttaqina, dia bakal jadi pemimpin nanti. Pemimpin buat siapa? Buat orang bertakwa, soleh, akhlaknya, perangainya, katanya, budi
budi pekertinya. Kan semua itu perlu diajarin, Pak. Gurunya kita. Betul. Ya. Sekarang ini Pak, anak-anak ini mohon maaf yang jangankan seumuran Raihan, Pak Kamil. Saya ngajar di Aliyah, Pak, udah 26 tahun saya ngajar. Jadi tahu betul karakter anak-anak Bapak tuh. Ya. Ternyata Pak Haji satu aja sih mah. Kalau soleh mungkin itu mah bisa jadi relatif deh ya. Ini yang udah mulai rusak ini sejak 2015 kemarin nih. Pokoknya semenjak mulai ada HP. Itu yang paling kedengaran di telinga saya dan sering saya dandanin. Bahkan ada yang saya panggil karena saya BP. Saya guru BP. Padahal ngajarnya bahasa Arab. Cuma kalau ada anak-anak yang punya masalah, nggak ada yang berani yang lain guru-guru. Oh, obatnya mono. Ya, dan mulai buader, yang berantem. Ya, pasti sono sama kiai no. Udah tuh biasanya ditelepon saya. Bro, ini ada bocah begini-begini nih. Gitu diparanin berapanya murid saya. Ya enggak? Ini jamaah saya. Udah kan. Begitu ngomong udah tuh. Ya enggak? Yang paling saya dengar Pak Arif, yang paling rusak tuh bahasa, Pak. Ya Allah, anak sekarang lu, gua, anjay itu. Benar nggak Pak? Oh Bapak tahu sih? Tahu juga bro. Ya. Ya Allah, anjay, ya nggak? Babi, unyuk. Ya Allah Pak. Itu di aliyah gimana di sekolah umum? Ya Allah Pak Haji, makanya Pak, ke depan ini bangsa kita berat tantangannya ini Pak. Lagi judi online lihat itu. Di Sukabumi ada istri dicerai karena istrinya main judi online 1 miliar. Untung suami nggak gantung diri. Kenapa? 2 motornya habis dijual Pak, diganti. Ya kan? Bahkan yang paling apa? Kemarin data PPATK itu 500 anggota legislatif semua adalah pemain judi online Pak. Kalau dewannya udah main judi Pak. Saya nggak? Iya. Kalau dulu mah kecil paling main dadu di koprok-koprok. Sekarang judinya maha. Allah Pak. Judi kalau online kalau hampir triliunan Pak, negaranya lama-lama miskin Pak. Al-Quran 15 abad lalu udah ngomong tuh. Baru pada ribut sekarang. Kan ada innamal khamru wal maisir wal ansab, ya enggak Pak? Iya, rijsun, najis banget, najis kalau udah kena judi. Kenapa? Mohon maaf, buat anak sekolah cuma sekedar bayaran 20.000 dia nggak sanggup, giliran judi dia berjuangin. Ada yang duit dompet bininya dicopet malam-malam. Dan sekarang nggak kelihatan Ferdi, kenapa? Dia cukup top up ya. Ke Alfa, bener nggak Pak? Iya, karena apa? Anak-anak kita kalau main game online kan dia top up. Makanya anak saya, kamu ketua sama ayah, bukan lagi engkong, bukan lagi nyai, ayah sendiri yang bakar kamu. Itu saya kesel. Anak saya nggak ada yang berani Pak, sekali-kali anak dikasih shock terapi. Saya aja pernah dibakar saya di atas balai. Balai ini di atas, di bawahnya tabunan. Jiduan ya. Ya, apa kata beliau? Kalau lu mau dipilih di mana? Mau dibakar di dunia, mau bakar di akhirat? Gara-gara apa aja? Kagak sholat maghrib, main bola, apa di umumin tuh. Ayah saya kan pendiam banget. Tapi kita bicara sholat, disiapin Pak. Raras. Ya, daun yang sudah ngering Pak Arif ditumpuk di bawah balai, saya di atas diikat. Sampai sekarang udah obatnya 7 turunan udah. Ya kan? Kenapa? Bukan orang tua galak keras, tahu dia paham betul. Nanti yang bakal ngeribetin itu di akhirat dia. Apalagi seorang ayah Pak, awwalu ma yata'allaqu birrajuli walidayhi. Pertama kali orang yang diminta pertanggungjawaban di mahkamahnya Allah itu berapa? Anak baik jangan nyalain, berapanya diliatin. Makanya Pak, anak-anak dibiasain ajak ke masjid ya. Hari ini nih main haldorot ya, rohnya diisilah dengan sholawat Pak. Pokoknya beda banget dah.
kalau udah kena sama generasinya TikTok, ya nggak Pak? Kalau udah kena generasinya Facebook, Pak Haji. Facebook mohon maaf, rata-rata semua pada punya Pak, termasuk saya. Cuma saya ngintip doang. Tapi gimana kita mau aktif? Baru kita buka, posternya udah nggak ada yang bener semua. Bener nggak Pak? Tulis aja sekte, umum macam-macam. Saya bilang, ya Allah, ini bikin saya nangis. Gimana kalau anak-anak kita nggak ada kita Pak? Kan mah 3.000 aja, 20.000 udah 3,5 GB ya nggak? Telkomsel tuh, bener nggak Pak Haji? Orang saya rata-rata beli cuma begitu 20.000, ya nggak cukup buat minggu itu Haji, ya nggak? Jadi mengaksesnya gampang Pak. Makanya mohon maaf, kalau Bapak jadi orang tua bijak, boleh tuh anak main aktif tapi dibatasi waktunya. Pokoknya Mang di atas jam 9 udah tutup. Saya gitu, saya kunci Pak. Wah itu di pondok anak udah nggak main HP kan? Iya, sekarang liburan tetap saya pantau. Ya, jangan sampai nanti apa Pak? Kita orang-orang tua nanti akan didakwa di mahkamahnya Allah. Bersyukur tinggal di RW 24. Suasananya dikondisikan secara islami, dari mulai nama gangnya nama-nama yang baik. Itu tafaul lah jadi doa, bukan sok keren-kerenan. Ya, paling enggak kita ada beban moral. Gua kalau bikin maksiat malu, gimana? Ya aduh maksiat, tinggal Abu Bakar udah enggak? Itu enggak Pak? Makanya dulu Pak Kiai Nur Ali waktu namanya disematkan playover Kiai Nur Ali Pak, nggak setuju keluarga. Kenapa? Kalau malam minggu jablay kan pada di situ. Benar nggak Pak? Tahu Pak ya Ustaz, orang saya pernah lewat. Nabi Isa pada di pinggir itu. Ini nggak di bumi perkemahan itu Pak. Iya, artinya Pak, ketika ditangkap mucikari misalnya ditangkap jablay di mana, di jalan Kiai Nur Ali kan kesedep banget. Benar nggak Pak? Iya. Nah kalau ini kan enak, RW 24 lingkungannya asri, mesinnya bagus, ya nggak, kekeluargaannya pokoknya top markotop RW 24. Amin. Iya. RW 24 itu udah kayak keluarga saya sendiri Pak. Tapi kalau Pak Haji bulan yang telepon, dia kata lala saya dari jam 8 tadi udah berangkat ke Margonda Raya, bawa motor. Ada acara temen mondok nikahin anaknya Pak Haji di Brigit Gandul. Ya, Insya Allah Pak Arif langsung hati mah biar jam 2 nyampe sini nih, blok aja saya ada janji ibu-ibu. Begitu kelar jam 11, hujan gede banget di sana. Ya, gak mau jas hujan, ya udah nungkulin itu di bawah, ya nggak? Sampai Ragunan, gede lagi tuh lewat Marinir ya. Ya, lewat Ragunan itu. Lewat jalan Simatupang terus yang malam tunggu panggilan, ya nggak? Ambil kanan lurus bablas sampai kampung Rambutan, belok kiri Keramat Jati. Bener nggak Pak? Saya Cililitan, Antok Kalimalang. Ya nggak, saya jalan baru sini Duren Sawit terus ada sampai sini Harapan Indah Pasek, sampai sini jam 5.15 Pak. Mandi udah ngimamin, habis itu langsung taklim. Kemana dia langsung Pak? Kenapa? Demi cinta gitu ya. Kenapa? Semua dinikmati Pak. Nah, kalau bicara awam malah lah capek nggak berikut jangan aja Pak Haji kan Pak Haji ya Allah badan ingin enak Pak. Tapi saya nggak bisa bohong Pak. Kenapa? Iya orang bisa dibohongin kalau Allah ya nggak. Tapi kalau kita alasan sakit jadi sakit lama-lama beneran bahaya. Lagi kita sudah kehilangan guru kita, aku bumi kita Pak Ustadz di jalan ya nggak Pak. Insya Allah makanya doain saya biar sehat. Amin Allah ya, amin. Bisa saya mampu sekedar seminggu, 2 minggu, sebulan sekali. Mohon maaf Pak, kan orang tuh hatinya kan kayak pohon. Kita aja nih disiram begini adem loh Pak. Apalagi hati Pak ya. Makanya kalau lagi saya begini nih Bapak pada sadar ini. Iya bener-bener pengen tuh kali kena keripiknya nggak? Lupa kan ya? Nah, insya Allah Pak. Mohon maaf saya lagi putus begini Pak Haji. Seorang guru tidak mungkin tega hati melihat muridnya menderita. Kenapa? Dia akan selalu bawa tuh nama-nama muridnya dalam doanya agar mereka muridnya jadi orang mulia semua. Amin. Begitu Pak. Ya, Pak
luar Batam, tetap Abu Bakar. Ya Allah, majelis zikir Abu Bakar, jamaahnya biar berkah. Amin ya Allah. Ya enggak? Orang-orang yang udah bantu perjuangan saya selama ini, ya Allah, al-mazkur yang saya ingat, saya gak ingat, yang lagi pada ikhtiar di mana-mana, ya Allah. Nah kan tembus tuh Pak ke arsy Allah, ya. Iya. Karena saya cuma balas baik bapak-bapak di RW24 cuma doa doang, pendek. Kalau materi saya kagak punya. Kalau ilmu insya Allah dah, ya nggak? Kalau menggoreng gresek-gresek, ya nggak? Saya beriin, ya nggak? Yang penting satu, keistiqomahan Pak. Iya. Gak usah tinggi-tinggi lah, gak usah segala ikna, ya anak 40 pori banyak, udah. Apa yang didapat dari Satirmidzi almarhum, dari Kiai Mawardi yang masih nyangkut, ya nggak? Itu jadi bekal. Kenapa Pak? Pada akhirnya nanti guru akan membela. Bahkan mohon maaf, guru beri syafaat buat apa? Buat muridnya yang tenggelam dalam neraka Pak. Nah, begitu lihat, misalnya nanti dulu ini murid ente nih yang 24. Iya, siapa itu? Wah iya itu benar. Dalam orang ente 03 itu nyamsam ya. Nah, Alifah namanya. lihat lagi, oh lupa Asep itu. Waduh. Nah, yang kedua, di samping qurrata ayun, apa tuh karakteristik anak menurut Al-Quran? Yang kedua, al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Anak, harta jadi perhiasan, jadi kebanggaan, ya nggak Pak? Ya, makanya tuh anak, karena dia amanah, lahirnya dijaga, zohirnya dijaga, lahirnya dikasih vitamin, ya nggak Pak? Wah, anak sekarang hebat, udah cerehan ini, luar biasa, ya kan? Lahirnya jadi bidan, ya nggak Pak? Iya, anak Hermansa Pak, cucunya aja itu kemarin lahirnya di rumah sakit mana? Saya baca di internet, ya Allah, buat lahiran dong biayanya sampai berapa ratus juta. Kita boro-boro sama nenek praji, ya nggak? Dibungkus, kayaknya juga kayak diamblang, ya nggak? Nah buat anak mah dikorbanin Pak. Makanya susah deh kalau mau balas jasa orang tua Pak, ya kan? Pak RT Adi, Pak Arif, Pak Haji, Pak Kamil jadi sukses kan karena orang tua. Gak ada orang sukses di dunia nih, gue. Ayo yang ngaku, saya sentil, ya kan? Memang orang tua gak pernah ngasih modal, cuma doanya yang mahal. Kan nggak ada nama yang sering disebut dalam doanya orang tua kecuali nama anaknya. Bahkan hampir-hampir Pak Arif orang tua nggak pernah doain dirinya karena dia lebih pentingin diri anak-anaknya. Bahkan dia jadi mengemis di hadapan Allah. Makanya saya salut tuh di kampung Asem tuh ada seorang ayah kerjaannya cuma mengutin aqua gelas bekas, tapi anaknya sedang S2 di Turki, S2 di Kuwait Pak. Masya Allah, PLTAD bangga. Kadang yang banyak duit, anaknya belagat semua ya. Ada yang susah, anak yang pintar, emaknya nggak punya kemampuan. Akhirnya Pak, lewat jalur beasiswa Pak. Karena malah ibunya Pak Haji yang dikasih duit 2 juta per bulan. Karena anaknya di sana menerjemah buku. Ya. Nah itu yang kita tangisin siang malam Pak. Emang kenapa? Bapak sekarang belum perlu banget sama doa anak. Emang, tapi entar dah lihat. Kalau nih ruh udah di sini, kalau badan udah setruk, ya enggak? Jika badan sudah nggak mampu lagi berjalan, baru tuh anak, mana anak, gitu Pak. Di RW 23 nih, kita doain juga nih Pak Haji. Rokaroh Pak Ustadz Billy tengah terbaring ini. Jadi beliau usus buntunya udah pecah Pak di dalam. Tadinya kalau makan pagi malam teh pucuk mulu. Ya, sama yang pedes-pedes. Nah, ketika sakit nyelekit, dia minum Panadol, nyeri hilang. Katanya kemarin pas saya jenguk, ketemu dengan dokternya sudah pecah di dalam. Jadi sampai sekarang pakai selang untuk mengeluarkan kotoran Pak dari perutnya. Ya Allah, padahal malamnya kongkok tuh Haji. Iya, tapi malam kongkok paginya ditelepon di sini, guru doain ayahnya demam aja enggak. Wah, dibawalah. Dibawa dicek ternyata dipegang doang sebelah kanannya, waduh nangis tuh, kakinya udah nggak bisa ditekuk, katanya usus buntu Pak. Tapi sudah akut ya kan. Ini udah hampir mau 6 hari nih di rumah sakit Tiara, masih
sakit, masih nyeri. Kalau batuk itu karena kan luka dalamnya belum apa. Tuh saya bilang tuh, Nabi udah ingetin, ya nggak? Ingat waktu sehatmu sebelum apa? Akhirnya ngeliat orang suara aja dia nangis, ya Allah, biasanya saya ngimamin di MMJ, tapi hari ini saya nggak bisa maksimal, wudu nggak boleh, duduk terbaring, ngeliatin hordeng ada yang sholat dia nangis, ya Allah. Karena apa? Sakit itu kan banyak menjadi sebab awal orang meninggal, Pak. Iya. Makanya ketika kita sakit baru kita merasa bahwa sehat itu mahal. Benar nggak, Pak? Masya Allah. Ditempatin di kelas VIP, Pak. Kata dia, VIP-nya orang sakit dulu itu baik. Ya, ada ini, ada itu. Kita ngeliat orang tuh di bawah yang sehat, kita nangis. Ya udah, Pak pilih berarti besok udah nggak boleh lagi minum es. Ya, minumnya air hangat. Nah, jadi Mas sekalian, itu al-amwal, apa namanya, anak-anak itu jadi perhiasan, ya kan? Kita senang anak-anak kita pada rukun sama saudaranya. Dan kalau bahasa Pak Haji, mumpung ada orang tua masih ada yang ngatur-ngatur. Nah kalau nggak ada, ya nggak Pak? Ya Allah, ada nih alumni MI juga, tapi tinggalnya di sini nih, di Villa Gading Baru. Usianya baru 6 tahun, kakaknya umur 8, tapi ayahnya meninggal dunia, Pak. Ya Allah, ninggalin anak dalam usianya masih kecil-kecil. Saya sanggup rasanya, Pak. Mereka butuh didik, mereka butuh apa? Orang tua. Tapi takdir berkata lain. Padahal paginya masih cium-ciuman, mau berangkat kerja dadah-dadahan, tapi nggak ada yang menyangka kecelakaan, Pak. Nah, ini yang harus kita pikirin. Maka mumpung RW kita masih syiar, berbagai kegiatan yang masih banyak ini, semua memprotektif sampai nanti RW kita betul-betul diturunin rahmat dan keberkahan oleh Allah. Buktinya malam ini nih, berkah. Kenapa? Karena hari ini Ibu Tika Hadayani pulang haji pagi. Jadi begitu beliau pulang, beliau nyampe rumah diturunin apa? Jadi kita juga kebagian berkah orang yang pulang dari mana? Dari Mekah. Alhamdulillah. Masya Allah, senang Pak kita. Nah yang ketiga Pak Rahmat, di samping qurrata ayun, ya enggak? Di samping al-mal wal banun zinatil haya, yang ketiga ini yang kita ngeri, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Anak itu bisa jadi fitnah, jadi ujian, Pak. Kan banyak orang tua mati gara-gara anak kepada orang. Iya. Yang paling ngeri kalau bagian waris, Pak. So di Sukawangi itu di daerah saya ada kakak beradik, Pak. Maka di TV kemarin ada itu, ya enggak? Sama-sama diwarisi kebun, Pak Kamil. Cuma apa? Kakaknya nebang pohon itu matahin pohon adiknya, mati dibunuh. Berapa sih harganya satu pohon, ya enggak? Emang nggak bisa dimusyawarahin, ya enggak? Cuman pohonan yang dia sayangi ketiban kakaknya yang tua dibunuh di saat itu juga, Pak. Pakai apa, Pak? Pakai kampak. Allah itu di daerah Jawa. Iya. Nah ini karakteristik manusia sekarang kan begitu ya, Pak. Cuma keserempet dikit, mauan berantem, ya enggak? Warin pistol, ini karakteristik ini yang udah dikhawatirin. Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikun. Ya Allah, bagaimana mungkin nanti kau ciptakan manusia sementara mereka ini bakal bikin pertumpahan darah? Qalu ataj'alu itu dijawab ini alamu malat. Aku yang tahu. Tapi memang kekhawatiran malaikat itu benar terjadi sekarang, Pak. Asep coba lihat di iNews TV yang kalau pagi. Saya kalau habis subuh kelaratip, baik kalau kayak kemarin dengerin nanti kau bakar. Saya ngikut tuh kan. Saya masuk Pak ngeliat berita kasus Pina di Cirebon ini. Aduh, Masya Allah. Jadi sekalian kita beruntung dah orang Abu Bakar Allah tempatkan di lingkungan yang kondusif. Ya nggak, keagamaan hidup, kekeluargaannya luar biasa, Pak RW-nya luar biasa, mendukung kegiatan-kegiatan. Nah inilah replikasi dari apa yang disampaikan Allah baldatun warabun. Ya, dan Bapak jangan pernah begini nih, guru, kira-kira si Anu tuh nggak rapi-rapi, rezekinya lancar banget.
kreatif ini kan susah men. Jangan pernah lihat status kenikmatan orang itu nikmat, bisa jadi nikmat itu adalah istidraj yang dia kagak tahu bahkan yang salahin dia nanti. Ya udah sekarang mah al-qanaah. Kan saya pernah bilang ada status saya gitu Pak. Jadi kita tidak bisa memiliki apa yang kita cintai, tapi qanaah bisa mencintai apa yang kita miliki. Itu Pak. Sekarang udah yang ada awatin, beat saya rawatin loh Pak, biar kata dicakarin kucingnya. Iya. Kenapa? Pada akhirnya qanaah itu kekayaan yang gak pernah ada habisnya Pak. Kenapa? Ada rasa syukur. Masya Allah, kita udah bisa nikmat ke masjid aja udah nikmat banget. Saya masih dengar suara orang-orang yang di depan ini nih. Ya kan doanya karena gantian, ya sering dengerin tuh. Karena speakernya paling kedengeran, karena blok aja yang kedengeran. Alifras juga ada kedengeran speakernya. Aku gua akar suaranya Pak, oke. Wah padi abis ini pun bayar sebenarnya. Dirati gitu. Kemudian yang terakhir, aduun lakum. Anak bisa jadi musuh Pak. Nauzubillah, nauzubillah. Oh ini kalau disuruh sholat kagak mau ngelawan ya enggak. Lagi anak haji kalau udah ketemu sama HP, dipanggil orang tuh yang kagak nyaut. Betul Kak? Bahkan salah kita juga Pak Rahmat. Kenapa? Mereka kenal HP, orang kita juga yang didik. Nah tolong ambilin HP papa di atas. Kan dia ambil bocah, dilihatin modelnya, pegang. Kan jadi tahu tuh, bener nggak Pak? Nah bedanya nyuruh bocah suruh beli rokok, tolong baru beli 2 rokok, kan anak jadi tahu Pak. Wow, gua rokoknya Jinggo, ya enggak? Dilihat, wah ini mereknya ini, kayaknya diisep enak nih, ya enggak? Ya ambil satu, bapaknya kagak tahu, ya enggak? Mana dia, Taqwa Putra ada tuh kemarin kejadian Pak. Jadi yang pulang pergi sama yang mondok ini kecolongan, ya enggak? Jadi yang pulang pergi dititipin di rokok, rokoknya sebatang, rokoknya beramai-ramai Pak Haji, seisepan. Habis 45 malam digotakin, direndam di kali di belakang asrama. Orang tuanya dipanggilin Pak. Iya, kata Guru Nur almarhum Allah yarham Kenan Ali apa? Gua bukan ngukum lu, gua cuma gebuk setan yang ada di tubuh lu. Iya. Wah, apalagi kalau zaman saya dulu itu. Kita nggak ngapal nahu Pak. Waduh habis udah pahanya Pak. Pada biru Pak ya. Tapi berkah Pak. Iya. Dan karakteristik inilah yang tinggal kita mau milih, tinggal kita bagaimana mau membentuknya. Tapi yang paling sempurna adalah qurrata a'yun. Masya Allah. Dari awalnya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu tuh ayah dan ibu, 2 karakter yang banyak mempengaruhi, apalagi ibu Pak. Kalau ibunya sabar, ibunya cerdas, ibunya salihah, wah anak udah gampang. Doa ibu kan kayak doanya Nabi sama umat, benar nggak Pak? Iya, ayahnya juga sama, ya. Qurrata, masya Allah, kalau udah jadi qurrata ain, kayak ngeliat bunga, sedep aja udah sedep, ya. Di daerah Budi Bakti ada Kiai Ustaz Bayi Mahdi Marzuki ya. 7 anak-anaknya itu penghafal Quran semua Pak. Iya, 7 penghafal. Ya, kakaknya yang paling tua punya pesantren namanya Rawdatul Quran itu di Kerawang. Juara Hafiz internasional tahun 96. Beliaulah orang Jawa Barat pertama yang hadiahnya sholat sunat 2 rakaat di dalam Ka'bah. Habis itu dia punya adik namanya Ustaz Ahmad Payumi, imam besar Masjid Kota. Alhamdulillah. Nomor 3 ya Ustaz Bayi Mahdi sama Hafiz. Yang keempat Ustaz Neneng, yang kelima ada yang di Turki sekarang Pak. Itu semua penghafal Quran. Kalau haul ya ini berenam-enam tuh dari pagi dari subuh. Kita ngobrol-ngobrol Pak kami orang tuanya. Jangan suruh kemari ngajiin bapak gua ya. Bukannya dia yang ngajiin, benar gak Pak? Nah, sulit. Karena apa? Tadi tantangan kita sebagai orang tua cukup berat Pak. Tapi semua itu Pak Haji bisa terselesaikan dengan cuma 3 huruf D, O, sama A. Nah, pokoknya takdir itu bisa balik lagi dengan doa Pak. Ya, artinya jangan bosan-bosan doain anak kita di setiap waktu dan ibadah. Saya sudah ijazahin di setiap hari kelahiran anak hadiahkan Fatihah 41 kali sama sholawatun ziyad 41 kali. Insyaallah anak-anak itu ruhnya Allah berikan kecenderungan
catatan ketika ibadah tidak pernah ditinggal. Insyaallah ketika hubungan kita dengan Allah diperbaiki, Allah perbaiki apa yang menjadi kesulitan kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul kulluhum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma tsabbitna bil iman wasabbitna bil islam warzuqna al istiqamata fil ibadah wal 'uluman nafi'ah wal aulad as-salihah wal arzaq wal mubarakah wal a'mar al-tawila fi ta'atika ya Allah wal a'mal al-maqbulah wa husnal khatimah. Allahumma urzuqna al-qana'ah wa habibna bis salatil jama'ah wa dzakirna bil mauti kulla sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'ah. Allahumma inna nas'aluka hajat du'a minkal ijabah. Allahumma inna natawassalna ilaik bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi abawayna Adam wa Hawa alaihi assalam ma bainahuma minal anbiya wal mursalin. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah bi hurmati hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina